Selamat malam, good evening guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Nah, ya Mas Java. Oke, malam Mbak Lina. Good evening Mbak Fitri. Good evening Mbak Diajeng. Nah, yang lagi sibuk ngurus kaos. Ya, good evening Mbak Via. Mana yang lainnya nih? Ya, kita ganti suasana baru ya. Backgroundnya daun. Emang romantis itu ya? Nggak ada pikiran. Ya, biar konsen aja belajarnya. Ngikutin style anak muda. Ya, selamat malam Mbak Devita, Mbak Via, Mbak Monica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siti Nuraini. Good evening. Mbak Luli. Bisa dengar suara saya? Oke. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Ya, good evening Mbak Luli. Malam ini kita belajar bahasa Inggris ya. Selamat malam Mbak Angel. Bahasa Inggris karena Ibu Pia sedang berhalangan hadir ke kelas. Jadi saya mengisi pelajaran PPKN yang seharusnya hari Senin. Ya, good evening. Oke. Tapi tidak apa-apa ya. Hari Jumat ataupun hari Senin sama saja lah ya. Ya, good evening Pak Siti Hoiria. Oke. Kemarin kita belajar sampai halaman berapa ya? Halaman 6. Benar nggak? Oh, belum terima bukunya. Oke, nggak apa-apa. Sudah dibagi kelompoknya ya? Kelompoknya sudah dibagi? Sudah. Oke. Jadi yang belum dapat bukunya, ya selamat malam Mbak Rara. Yang belum dapat bukunya nanti ikut kelompok kaji dulu ya. Karena nanti untuk tugas-tugasnya itu kedepannya nanti berkelompok ya. Ya, selamat malam Pak Marsian. Jadi malam ini dilewat dulu bukunya. Kita
sampingkan dulu. Kita belajar malam ini tentang imperative sentence. Waalaikumsalam, Mbak Ani. Nah, kalau yang punya bukunya bisa dilihat pada halaman 7. Imperative sentence. Oke. Coba yang punya bukunya halaman 7. Enggak telat, Mbak. Baru dimulai. Kan mulainya jam 9. Baru 5 menit. Menuju ke 6 menit. Oke. Agenda kita malam ini membicarakan tentang imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Ada yang tahu? Imperatif. Artinya? Apa tuh imperative sentence? Mas Mijit. Ya. Ayo. Apa artinya imperative sentence? Penting. Nah, berarti imperatif itu penting ya? Kalau important? Important. Penting. Penting juga. Oke. Oke, di sini. Imperatif. Jadi setuju ya, semuanya penting. Kalimat penting. Gitu. Good. Tapi saya koreksi dikit ya. Koreksi dikit bahwa imperatif. Nah, ada yang pendapat lain nggak? Selain penting, selain mendesak. Coba yang mana yang lainnya? Coba. Kalimat perintah, kalimat untuk menyuruh. Ya. Yang mana yang benar nih? Kalimat penting, kalimat untuk nyuruh, kalimat perintah. Yang mana yang benar? Kalimat perintah. Udah di Google Translate. Ya. Oke deh. Imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Ya. Oke, sekarang setuju ya kalimat perintah. Apa itu perintah? Perintah itu adalah sebuah aktivitas yang bersifat wajib. Kata kerja untuk memberikan perintah. Ya, sama aja. Oke ya. Jadi malam ini kita berbicara tentang kalimat perintah. Di sini ada contohnya juga tuh. Ya. Jadi bisa dilihat nanti contohnya. Kalau di buku kan we use imperative sentences to ask people to do or not to do something. Nah, itu artinya apa? We use imperative sentences to ask people to do or not to do something. Jadi, kita menggunakan kalimat perintah itu untuk
Apa? Untuk menyuruh orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Itu ya. Itu definisinya. Do, are, and don't. Gitu kan? Do or not to do. Atau kalau bahasa sederhananya adalah do or done. I don't do or do not. Nah, lakukan, kerjakan, atau jangan lakukan, atau jangan kerjakan. Oke. Bagaimana formulanya? Nah, itu verb 1 tambah noun. Verb. Nah, kita flashback lagi nih. Kembali lagi ke semester 1. Verb 1. Apa itu verb 1? Ayo, masih ada yang ingat? Apa itu verb 1? Verb 1 itu apa? Halo? Cek, suara saya kedengeran? Apakah terdengar? Nah, ya. Oke. Verb 1. Apa itu verb 1? Kata kerja pertama. Noun. Apa itu noun? Ya, Mbak Islamia. Selamat malam, Mbak. Noun adalah kata benda. Ya, jadi kata kerja pertama ditambah kata benda. Itu menjadi perintah. Contohnya apa itu? Contohnya adalah open the door. Fold the paper. Bisa dilihat contohnya halaman 7. Open the door. Fold the paper. Nah, setiap kata imperatif atau kalimat imperatif ini itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Contohnya ya, open the door, fold the paper. Buka pintu. Kemudian lipat kertasnya. Fold itu lipat ya, nada garang. Ya, biasanya kalau majikan nyuruh gitu nggak? Pasti pas pakai tanda seru nggak? Ya, seperti itu. Ya, nada galak. Jadi kalau imperatif itu perintah, pasti wajib, kata kerja wajib. Tolong bukakan pintu. Kalau yang sopan pakai tolong. Open the door please, gitu. It's raining, close the window please, gitu kan. Itu yang sopan, ada please gitu. Pakai gagang sapu. Galak bener. Kasian. Emang iya ya pakai gagang sapu ya? Beneran itu. Begitu. Begitu juga garang ya. Ya. Pakai tanda ini, tanda seru, jangan lupa. Jadi kalau mau nyuruh-nyuruh,
pakai bahasa Inggris itu pakai tanda seru. Ya. Open the door, fold the paper, terus apa lagi? Coba. Contoh yang lainnya. Selain yang di buku. Open your book. Put your pen on your book. Kertas tanda seru. Contoh yang lainnya apa selain yang ada di buku? Come on. Come to me. Wah. Shake your head. Heady. Ada E itu apa itu artinya? Heady. Heady. Kelebihan E ya. Kayaknya. Please sit down. Yeah, please sit down. Take a plate. Apa itu plate? Maksudnya apa? Take a plate. Take a plate, please. Open your heart. Nah. Oh, piring. Ambil piringnya. Ya. It's your food. Push. Itu galak bener. Makan tuh makanannya. Look at me. Nah, itu. Push. Bahaya itu. Itu inappropriate words. Inappropriate words. Kata yang nggak cocok gitu. Yang pakai shut up. Close your mouth. Gitu kalau mau. Ya. Itu yang kalimat perintah. Ya, it's okay. Just joking katanya. Oke, yang selain yang pertama, ada yang katanya yang kedua, verb 1 plus prepositional phrase. Sit on this chair. Look at me. Itu pakai prepositional. Apa itu prepositional? Nah, asal kata dari preposition. Ayo, coba yang tahu preposition itu ada berapa? Follow me, sure. Mau kemana, Mbak? Follow me. Mejeng. Ya, Mbak Ainul. Selamat malam juga. Buat Mbak Nisa. Kenapa Mbak Nisa nggak bisa masuk ya? Apa? Ayo. Ya. Preposition. Nah. Over, behind, beside, next to, across. Oh, nggak bisa masuk. Halaman 7. Sekarang halaman 7 ya. Preposition adalah kata hubung. Contohnya di sini adalah on, at, in. Nah, seperti itu. Oke, oke. Nah, contohnya sit on this chair. Kemudian ada look at me.
Halo, cek. Ada dengar suaraku saya? Cek sound lagi. Ada. Ada, Mbak. Mbak Devida ada. Oke, ini cek sound dulu. Put on the table. Ya, apa lagi? Ayo, apa lagi yang contoh? Ya, Mbak Noi. Selamat malam juga. Nggak apa-apa. Masuk. Coba jawab nih. Apa itu prepositional phrase? Nah, ada di sini juga verb 1 plus prepositional phrase. Contohnya ada di sini, sit on this chair, look at me. Nah, selain itu apa lagi? Ayo, jawab. Ayo dong. Mana yang lainnya nih suaranya? Kalimat perintah. Kalimat perintah, Mbak. Ada verb 1, ada prepositional phrase. Nah, itu pakai itu. Don't enter that room. Itu nanti, Mbak. Ya, Mbak Devita. Kenapa Mbak Devita? Don't eat. Nah, eat di mana? Itu ada preposition menyatakan tempatnya di mana. Ada in, at, on, gitu. Behind. Yang dulu itu cerita bule kesasar itu loh. Itu bule kesasar kan banyak tuh prepositionnya. Ya, jadi apa? Ya. Bapak tahu namanya verb 1. Verb 1 itu apa aja? Nah, Kak Siti Khairiyah. Ini baru tepat nih. Sit beside me. Do not put under the sofa. Do not put what? Don't put something under the sofa. Ya, selamat malam. Ini English class itu siapa? Mbak Nisa toh? Atau siapa? Don't sleep now, okay? Yes, of course. You don't sleep now until finish this class, okay? Hello? Any questions? Don't leave me. Kurang tepat, Mbak. Ada on, it, in, sama at. Dan kata perintah, ya. Don't leave me at the park. Misalkan, jangan tinggalkan saya di taman gitu. Don't leave me. Don't cry. Don't cry di mana? In the hospital. Nah, gitu loh. Ada preposition of place gitu. Ada preposition of time. Don't enter this class at 8 p.m. Nah, boleh.
Nah, itu. Don't leave me at home alone. Don't cry for me. Ya. Ya. In the road. Road ya, tulisannya road. Lah lo. Apa itu, Mbak? Mai Fuja itu artinya apa itu, Mbak? Mai. Coba apa itu? Dan be naughty itu apa artinya, Mbak? Saya mau tahu. Iya, maksudnya jalan. Sip. Road. Kalau jalan itu road. ROAD. Jangan usil, jangan nakal. Jangan jahil. Ya. Ayo pakai preposition of place. Mana? Mana lagi? Mas Java, ayo Mas Java. Ya, kita jadilah aktif ya. Jangan pasif. Jadi kita di kelas jadi aktif aja biar rame. Jangan terlalu diem juga. Gak baik. Dipendem itu gak enak. Don't eat in the class room. Nah, itu oke. Ada lagi? Don't eat before sleep. Why? Why Islamnya why? It make you fat. Oh iya. Oke. English class itu siapa ya? We have on diet. Oh iya ya, it's okay. Ya ya. Oke. Kelompok sudah dibagi. Kita bicarakan nanti ya. Oke, sekarang ke. Nah, di sini masih ada. If we forbid someone to do something, use don't or never. If we forbid someone to do something, use don't or never. Jadi ketika kita melarang seseorang untuk melakukan sesuatu, sebaiknya kita menggunakan don't, never, or never. Oke. Contohnya apa? Don't do that. Pakai tanda seru, jangan lupa. Contohnya, don't enter that room. Never come late. Again. Kalau never come late itu bisa aja, tapi kalau ada again berarti telatnya sudah berulang kali. Never come late again. Jangan pernah terlambat lagi. Don't pang with my heart. Apa tuh Mbak artinya? Don't leave the present job before getting a new. Wah, berat ya. Don't touch me. Nah, itu contoh yang touch. Verbnya touch.
Apa tuh? Don't break the egg now. Gimana? Don't pang with my heart. Punch atau pang itu artinya. Don't eat now. Never do that again. Ya, gitu. Oke. Materinya udah sampai situ aja, Mbak. Selesai pelajaran kita hari ini. Hanya imperative sentence. Nah, oke. Untuk selanjutnya, nah ini paling seru nih. Homework. Oh, Mbak Lina mau baca? Boleh. Baik, teman-teman, ada yang mau baca katanya. Mbak Lina mau baca katanya. Nggak apa-apa. Sama-sama. Nggak apa-apa. Oke, gini selesaikan dulu homework-nya ya. Sebentar, saya jelasin dulu homework-nya. Jadi, itu kelompok itu ada berapa sih? Ada berapa orang? Maksudnya ada berapa kelompok dalam satu kelompok itu ada berapa orang? Ada 5 kelompok. Di dalam kelompok ada berapa orang? 3 ya? 3 sampai 4 orang. Oke. Pas benar. Jadi begini, Mbak dan Mas sekalian. Coba kita lihat halaman 6 yang bagian A. Coba lihat bukunya halaman 6 bagian A. Udah? Udah ya? Oke, di sana ada avocado juice, melon juice, coffee, fried noodle, fried eggs. Nah, oke, di sini itu kebetulan ada 5. Kita buat secara berurutan saja ya. Oke? Jadi kalimat perintahnya gini. Perintah. Jadi kalau perintah itu harus. Coba lengkapi. Ulangi. Kelompok 1 itu tentang jus alpukat. Cara buat jus alpukat. Alat-alat yang digunakan. Nah, gini. Yang pertama, bahan apa saja untuk membuat contohnya jus alpukat. Kemudian, alat apa saja yang dibutuhkan. Ulangin. Bahan apa saja untuk membuat jus alpukat. Kemudian isi alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat jus alpukatnya. Jelas nggak perintahnya? Nah, caranya nggak usah dulu deh.
Nanti, caranya nanti. Jadi gini, contoh yang pertama, avocado juice. Itu berarti cara, maksudnya membuat jus alpukat. Yang kedua, untuk kelompok kedua, itu melon juice. Apa nih melon juice? Alatnya apa aja? Bahannya apa aja? Kemudian kopi. Itu bahannya apa aja? Alatnya apa aja? Fried noodle. Oke. Ya. Untuk saat ini bahan dan alat saja. Oke? Yang gampang dulu, kita belajar bertahap ya. Bahan dan alat dulu. Itu perintah yang kedua. Ya, melon. Bisa dibagi rata. Oke, setelah itu, nah ini tugas berikutnya ya. Buat cerita. Nah, begitu. Ini nih, perintahnya selanjutnya buat cerita tentang bagaimana cara membuatnya. Nah, itu. Kalau diskusi sekarang memungkinkan nggak ya? Kira-kira saya kasih waktu 20 menit. Ya, saya jelasin caranya juga. Oke, yang keempat, tunjuk satu teman yang akan mempresentasikan ceritanya. Oke, gitu. Enaknya ditunjuk atau masing-masing? Ditunjuk satu orang atau setiap orang presentasi? Maunya? Cek, cek, satu. Kita punya PJ. Nanti PJ-nya aja yang nunjuk siapa yang mau presentasi ya. Setuju nggak? Oke, setuju ya? Enggak.
Pokoknya gimana PJ aja, mau PJ mau maju sendiri silahkan. PJ mau nunjuk orang, nah itu lebih bagus. Ya, ditunjuk aja ya. Ditunjuk nanti sama VJ-nya. Nah, presentasi ini kita akan lakukan minggu depan. Setuju ya? Setuju ya? Minggu depan kita presentasi. Nanti diskusinya di kelompok aja. Udah. Ini untuk yang halaman 6 yang A. Sekarang lihat halaman 6 yang B. Coba lihat. Batas waktunya, ya pokoknya minggu depan itu harus siap presentasi. Jumat minggu depan tanggal berapa? Tanggal 12 ya. Satu kelompok satu judul. Oke, nanti ya kita bahas tugasnya jangan di sini. Halo, mohon perhatian. Bahas tugasnya jangan di sini. Kalau ada pertanyaan tentang tugas, silakan. Coba, ada pertanyaan nggak tentang tugasnya? Ada pertanyaan nggak? Ya, mie goreng. Jangan copy paste dari ini ya. Dari mie. Kan di mie tuh ada tuh petunjuk penggunaan, petunjuk pemakaian. Nah, pokoknya kalau ada salah satu yang buat dari petunjuk dari mie goreng itu kena ya, diskualifikasi. Ataupun kopi jangan lihat yang di kopinya. Pokoknya harus buat sendiri, imajinasi aja. Ceritakan menurut bahasa kalian sendiri. Bahasa teman-teman sendiri ya. Ya, maksudnya misal cara membuat mie goreng. Siapkan bahan-bahannya apa. Ya, coba ya, saya ulangi nih.
Iya beres, tapi nggak ada belajar dong kalau kayak gitu Mbak Islamiyah, ya nggak? Iya, kan kita di sini kan untuk belajar menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan. Jadi maksud saya di sini itu nanti Mbak presentasi, Mbak atau Mas Java, presentasi nanti menggunakan bahasa Inggris, ya. Nah, apa aja yang harus dipresentasikan? Kan masing-masing kelompok itu punya judulnya tuh. Kelompok pertama judulnya bagaimana cara membuat jus avocado. How to make avocado juice. Kemudian kelompok yang kedua, how to make melon juice. Ojo pakai bahasa Tegal, Mbak. Mungkin medok. Enggak, ya. Alpukat, jus alpukat. Kemudian yang ketiga buat kopi. Yang keempat buat mie goreng. Nggak apa-apa, nanti misalkan mie gorengnya ada improvisasi. Improvisasinya apa? Mie goreng menggunakan telur. Mie goreng spesial menggunakan telur. Gunain kornet. Pakai keju. Wah, enak kan? Mie gorengnya pakai kornet, pakai keju. Pakai kornet. Nah, gitu. Nanti menurut bahasa teman-teman aja, ya. Hmm. Ya, fried egg. Tuh. Telur apa? Telur ceplok. Pakai apa? Misalkan daun bawang. Pakai kornet lagi nggak apa-apa. Pakai keju nggak apa-apa. Pakai mentega. Kan bisa banyak itu bahan-bahannya yang dipilih ya. Jadi udah jelas ya. Mata kuda. Ya, gitu ya. Oke, udah jelas belum tugasnya? Toolsnya cuma wajan? Enggak kok. Contohnya misalkan fried egg. Buat telur goreng. Ada jelas. Wajan. Apalagi spatula. Apalagi garpu untuk kocoknya. Wadahnya. Wah banyak. Sendoknya. Apa ya? Wah banyak kan mangkoknya. Misalkan fried noodle. Harus beli apanya lagi? Minyaknya. Iya. Kopi. Apalagi kopi. Buat kopi. Maksudnya kopi di sini bukan hanya nyeduh aja ya. Kalau bisa mah dari yang apa sangrai kopi gitu. Ada yang pernah buat kopi secara manual? Kalau bukan kopi instan loh. Kopi secara manualnya. Ada yang tahu? Nah, buat kopi pakai manual. Iya. Pernah tiap hari? Wih, iyalah. Pria punya selera ya, Mas Java. Kalau pakai instan kayaknya kurang greget. Kopi instan kurang greget ya bagi cowok. Ya, kopi maker gitu. Ambil biji kopinya, direbus, disangrai. Nah, ya udah. Mas Java kebagian nomor berapa itu? Nanti kalau yang kebagian kopi nanti tanya Mas Java aja tuh. Kerjaan Mas Java itu katanya. Udah tahu pasti. Oke, untuk tugasnya udah paham ya semuanya ya. Bisa dikerjakan ya. Oke, nanti tugasnya
Mudah-mudahan hari Jumat minggu depan tanggal 12 Juni itu nanti PJ-nya sudah menunjuk siapa yang mau presentasi. Nanti di awal pertemuan kita langsung presentasikan 5 orang, itu cukup kayaknya satu orangnya cukup 2 menit atau 3 menitan lah ya. Jadi 15 menit untuk presentasi saya kira cukup. Nanti ada evaluasi segala macam ya. Oke. Oke, tugas yang keduanya. Tugas yang kedua itu yang 6 tapi yang B. Coba lihat. Tanggal 12, Mbak. Coba lihat yang halaman 6 tapi yang bagian B. Oke. Can you make a glass of tea? What must we do first to make a glass of tea? What ingredients do you need? Nah, do you need, maksudnya need itu untuk buat a glass of tea. And then mention the tools you need. Tools apa untuk membuat sebuah teh gitu. Segelas teh. Atau yang kemudian yang pertanyaan 5, what step do you do to make a glass of tea? Oke, itu jelas ya tugasnya, itu gampang. Cara buat teh manis itu udah pasti tahu semuanya ya. Oke, sekarang siapa yang mau baca nih? Bagian baca nih. How to make a glass of tea. Nah. Oke, Mbak Via. Gimana Mbak Via? Saya buka Mbak Via ya. Kata Bu Ketua kelas, Mbak Via katanya. Loh, kok kabur? Ya, saya baca yang how to make a glass of tea itu loh. Contohnya, well, friends, my name is Via Nuryanti. I want to tell you how to make a glass of tea. In making glass of tea, we need ingredients like apa, blah blah blah, and blah blah blah. And we also need some tools like blah blah blah, blah blah blah, blah blah blah, and blah blah blah. What must we do then? Well, firstly, prepare the ingredients. Then put the blah 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 and blah 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 into a glass. Then pour hot apa into the glass. Next, stir the tea, sugar, and hot water in the glass. The tea is ready to drink. Ya, Mbak Lina, oke. Mbak Lina mau, silakan. Itu secara tidak langsung. Ya, Mbak Lina, kalau Mbak Via nggak mau, Mbak Lina aja. Nomor 2. Ya wis, nanti setelah Mbak Lina baru Mbak Via katanya, oke ya? Sip, saya buka. Mbak Lina sudah siap? Let's roll. Mana Mbak Via? Jangan kabur loh. Mana ini? Nah, ini ada di atas. Jangan kabur ah. Oke, dengar suara saya Mbak Lina. Halo. Coba bicara Mbak Lina. Halo Mbak Lina.
Kok nggak kedengeran ya? Mbak Lina, halo? Halo Mbak Lina. Oh iya. Oke, dengar. Sip. Oke, teman-teman dengar Mbak Lina nggak nih ngomong? Coba cek dulu Mbak Linanya. Oh, dengar katanya. Oke, coba cek sound dulu. Do, re, mi. Barangkali mau tes sound dulu. Oh, iya, sob. Katanya tadi lagi pusing ya. Sekarang lagi batuk, Pak. Yang mana yang bener nih? Oh iya. Oke. Silakan. How to make a glass of tea? Please welcome. Ya, terima kasih. Beneran lagi batuk. Semoga cepat sembuh ya, Mbak. Ya, terima kasih. Ye. Tadi dengar nggak suara Mbak Lina? Tepuk tangan. Mbak Lina selalu berani nih kalau ngomong ini. Kalau yang lainnya mana? Tunjukkan taringnya nih. Walaupun Mbak Lina sedang batuk, flu, tapi dia selalu siap. Nah, ayo siapa? Mbak Via. Come on. Mbak Via, saya buka mikrofonnya. Halo Mbak Via. Dengar suara saya enggak? Ya, nggak apa-apa. Bagus. Mbak Via ini masih gangguan. Mic-nya kok tidak bekerja ya dengan Mbak Mia. Mbak Via, kok Mbak Mia sih? Mbak Via. Ayo Mbak Via. Mana Mbak Via ini? Oke, Mbak Via, dengar suara saya enggak, Mbak? Halo? Halo? Halo, Mbak Via? Dengar suara saya enggak ya, Mbak Via ini? Nggak dengar, Mbak. Halaman 7, Mbak Islamiyah. Wah, Mbak Via mic-nya. Coba cek dulu suaranya Mbak Via. Halo? Wah, Mbak Via. Kelihatannya ada permasalahan teknis. Mikrofonnya tidak jalan. Tidak nyala. Oke deh. Kita cari yang lain nih. Saya random aja. Sekarang
Juni ya, bulan Juni, tanggal 1. Coba yang lahir bulan Juni siapa? Nah, itu yang maju. Iya, Mbak Via. Nggak masuk tadi suaranya. Oh iya? Wah, selamat ulang tahun, Mbak Ani. Oke, sekarang Mbak Ani aja. Mbak Ani Rianti ya? Mbak Ani Sumarni. Mbak Ani Rianti toh? Namanya siapa? Mbak Ani Rianti kan? Mbak Ani Rianti Sumarni ya. Oke, selamat ulang tahun ya Mbak. Ini spesial, kado spesial. Jadi em, disuruh ini percakapan. Coba baca, disuruh baca bahasa Inggris kadonya ya. Oke, Mbak Via, Mbak Via, Mbak Ani, selamat ulang tahun. Mbak Ani, Mbak Ani, halo, halo Mbak Ani, halo Mbak Ani. Oh, nggak ada headset. Wah, sayang sekali. Ya, belum beruntung. Headsetnya nggak ada, jadi suara luarnya terdengar ya. Mbak Via belum baca karena headsetnya, mic-nya tidak terdengar, Mbak Bu KM. Jadi gimana? Juni, siapa lagi Juni? Wah, ini Mbak Siti Hoiriah. Mbak Siti Hoiriah, oke. Mbak Siti Hoiriah, silakan. Mbak Siti, silakan Mbak Siti. Halo. Ya, teman-teman yang lain bisa dengar Mbak Siti nggak? Oh, bisa katanya Mbak. Mbak Siti sudah siap? Oke, please welcome. Udah ya? Cepat banget katanya. Ya, it's okay. Terima kasih ya, Mbak Siti. Tepuk tangan semuanya. Ya, ada yang mau nyoba? Nyoba lagi? Ada yang coba lagi? Ayo maju. Ya, bulan Juni, habis Juni, Juli. Nah, Juli siapa yang Juli? Akhir bulan Juli siapa? Siti Hoiriah, Mbak Siti Hoiriah tadi. Sekarang Mbak Siti Nuraini sekarang, sama-sama Sitinya. Oke, Mbak Siti Nuraini. Oke, sekarang dicoba ya. Oke, Mbak Siti Nuraini. Halo.
Waalaikumsalam. Oke, teman-teman bisa dengar Mbak Siti Nuraini nggak? Bisa, oke. Oke, Mbak Siti Nuraini, silakan. Ya, it's okay. Please welcome. Yeay. Oke, you're welcome. Thank you. Yeay. Gimana? Bagus ya? Suaranya bagus ya? Suaranya bagus. Ini apa namanya? Chunks-nya. Jadi pemilihan kata, titik, koma gitu. Itu bagus. Ya, yang lainnya juga hebat kok. Bagus kok. Ayo, please. Siapa lagi? Semakin teman-teman semakin banyak latihan, semakin lancar nanti untuk presentasinya. Nggak akan malu nanti. Mbak Hainul toh? Atau Mas Java? Kayaknya Mas Java belum ngomong nih. Ayo, ayo, Mas Java aja deh. Oh, nggak pegang buku. Sayang sekali. Oh, Mbak Islamiyah. Oke, Mbak Islamiyah. Nggak apa-apa, nggak ada persiapan, nggak apa-apa. Justru itu yang akan membuat teman-teman nanti berani ketika ada bule kan juga mendadak kan. Nggak mungkin bule, saya mau datang nih. Please, tolong siapin kata-katanya. Enggak juga kan. Oke, Mbak Islamiyah mau nyoba. Bentar ya, Mbak Islamiyah. Gitu dong. Ayo, yang lainnya. Oke, Mbak Islamiyah, halo. Oke, good evening. Please welcome. Yes, okay, welcome. Oke, thank you. Islamiyah. Oke, tepuk tangan. Yeay. Oke, siapa lagi? Ayo. Come on. Come on, guys. Wah, ini Monica. Yang nunjuk Monica, Mbak Monica berarti yang maju. Karena Mbak Monica yang kemarin sudah presentasi. Sekarang Mbak English Class. Ya, Mbak English Class itu Mbak Nisa.
Atau Mbak Diajeng? Oh, Mbak Manisa, oke, woi. Tar. Saya urutkan dulu nih. Saya urutkan ya. Tadi ada Mbak Nisa dulu. Mbak Nisa, terus Mbak Monika, terus Mbak Diajeng. Oke ya. Ya, coba dulu deh. Coba dulu Mbak Nisa. Mbak Nisa dulu. Mana sih English class? Oke. Oke. Masternya. Oh, ini ada yang bilang masternya. Well. Gak boleh gitu, gak boleh. Gak boleh apa ya istilahnya? Gak boleh menjelek-jelekan kemampuan sendiri. Nah, ini Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Halo. Okay, it's okay. Are you ready? Page number 7. Tulis apa nih? 7. Yes, how to make a glass of tea. Yes. Come on. Yeah. It's okay, come on. Why? Come on, almost done. Almost done, please. Almost finished. Yeah, it's okay, but just to try. It's okay. Come on. Some people believe you can do it. Please. Read it slowly. Read it slowly. Yeah, it's okay. It's up to you.
Oke, thank you, Mbak. Ayo, ya apa-apa. Pertama kali nervous itu wajar. Kedua kali nervous itu juga wajar. Ketiga kali nervous itu juga wajar. Jadi yang benar yang tidak wajar ya adalah yang tidak merasakan nervous. Itu. Nggak apa-apa. Kita coba lagi dan coba lagi. Oke ya? Oke, come on. Next turn. Pak Monica. Are you ready? Ya, selamat malam. Nanti dulu, tes dulu ini teman-teman. Dengar nggak suaranya? Oke, thank you. Thank you. Thank you. Kereta Express nih Shinkansen ya. Saya mau cek dulu teman-teman tadi denger gak suaranya? Jangan-jangan nggak denger lagi. Kalau nggak denger, saya suruh ulang nih. Tadi Mbak Monica denger nggak? Mbak Monica, oh kirain nggak denger. Kalau nggak denger, saya suruh ulang tadinya. Ya, it's okay, good, nice. Ya, jadi ada perbedaan ya. Minggu kemarin yang berani cuman harus ditunjuk dulu. Sekarang berani ngacung sendiri. Saya Pak. Wah, keren nih. Ayo Bu Lurah, next turn. Ayo Bu Lurah. Oh ya, oke. Okay. Next turn Mbak Angelina. Oke, okay, 5, 6, 7. Oke, okay, Mbak Diajeng. Ya, good evening. Apa? Oh ya, ya, it's okay. Ya, oke, oke, nggak apa-apa. Silakan. Oh, oke, okay, thank you. Yeay, tepuk tangan untuk Bu Lurah. Ayo, next turn. Next turn to Miss Angelina. Ini pramugarinya pesawat KPB KBBA. Ayo mana Mbak Angelina? Mbak Andini ya. Angelina Sondak katanya. Jangan, itu udah di penjara. Mana tadi? Kok belum kebuka? Wah, belum diisi.
Ya wes, isi dulu lah. Siapa lagi? Mbak Luli. Mbak Luli coba. Pak Hainul. Nah ini. Ayo. Pak Sri Rezeki mau nyoba. Maifuza. Mbak Maifuza. Nggak apa-apa. Saya ada yang salah. Coba baca aja. Sip. Nggak apa-apa. Saya buka dulu mic-nya ya. Oke, Mbak Maifuza. Are you ready? Halo. Mbak Maifuza. Are you ready? Mana Mbak Maifuza? Dengar nggak suaranya? Dengar suaranya Mbak Maifuza nggak? Maifuza ini siapa? Mbak Mayuka atau siapa? Iya ya, nggak dengar ya. Waduh, ini kemana ini? Cek satu, Mbak Maifuza. Iya, suaranya tidak terdengar. Oke, kelas. Waduh, 7 menit lagi kita selesai. Tadi saya sebenarnya sudah nambah 10 menit ya untuk perpanjangan waktu. Tapi kelihatannya waktunya belum cukup. Oke, then. Oke, mau nyoba lagi? Oke, saya coba. Oke, Mbak Painem. Nanti setelah ini ya, Mbak. Mbak Uus nanti setelah ini, setelah Mbak Mei. Halo, Mbak Mei. Dengar suara saya? Halo. Atau Mbak Uus dulu nggak apa-apa. Nanti bentar. Saya buka dulu ya. Oke, Mbak Uus. Mbak Uus. Halo. Ya, Mbak Uus. Dengar nggak suaranya? Yang lain dengar nggak? Saya dengar suara Mbak Uus nggak? Ya, Mbak Maifuza, nanti saya buka lagi setelah ini ya. Jauh katanya Mbak. Mbak Uus jauh katanya. Suaranya jauh. Halo? Wah, sinyalnya kurang bagus ya. Wah, kurang bagus Mbak kualitasnya. Sinyalnya kayaknya Mbak. Iya, oke coba Mbak Maifuza dulu lagi.
Oh, Us nanti lain kali aja ya. Mbak Maifuza. Nah, bisa dengar? Nah, ini. Oke, dengar nggak? Teman-teman dengar nggak? Oke, dengar katanya. Ya, silakan, Pak. Dengar, dengar. Ya, dengar, dengar. Yeah, thank you, thank you. Tepuk tangan. Tepuk tangannya mana? Oke, kelas. Sorry, this is the end of our class today. Maybe next time we have a time. Ya, coba nanti lain waktu kita baca lagi ya di lain kesempatan. Jadi siapkan yang ada percakapan, ada isian seperti yang tadi. Nanti diisi aja dulu. Siapa tahu nanti ditunjuk ya. Harus siap. Oke? Oke, dari PR. PR itu ada dua kan ya? Ada halaman 6 dan halaman 8. Sama itu, sebenarnya sama. Cuman dibalik aja. Oke? Halaman yang 8, yang A itu what kind of text is this? Kemudian ada write and tell how to make a glass of coffee in the front of your class. Do the task using the following generic structure. Seperti yang tadi. Seperti yang how to make a glass of tea. Oke? Itu how to make a glass of coffee sekarang. Itu nanti buat dengan bahasa sendiri, mbak sendiri bahasanya. Pakai menggunakan bahasa mbak sendiri ya. Oke, jadi mohon ditulis, mohon diingat, tugas kelompoknya ada dua. Yang pertama halaman 6A dan halaman 6B. Kemudian yang halaman 8 itu yang A dan B. Oke, jelas nggak PR-nya, tugasnya semuanya? Oke, ada yang kurang jelas nggak tugasnya? Untuk misalkan yang halaman 8, belum jelas. Gimana Mbak Lina? Belum jelasnya di mana? Yang nomor 8. Oke, yang nomor 8, 8A nih ya. How to make an omelette. Omelette. Nah, sebelum baca halaman 8, baca dulu tentang imperatifnya dulu ya. Imperatif sentence yang saya tadi jelaskan itu. Ya, ini tentang cara buat omelet. Omelet tahu kan? Omelet terbuat dari jagung. Oh, salah, bukan jagung. Dari telur. Ya, masih konsentrasi berarti. Bisa ngoreksi pernyataan saya tadi. Ya. How to make an omelet. Oke. Omelet. Nah, di sini ada strukturnya nih, strukturnya. Generic structure. Goal. Goal itu apa goal? Goal gitu. Tujuan ya.
sasaran kita. Sasarannya apa? How to make an omelette. Goalnya. Kemudian materialsnya apa? Materialsnya itu berupa ingredients. Ingredientsnya apa? 2 eggs, 1/4 teaspoon of salt, 1/4 teaspoon of caster sugar, 1/4 teaspoon of pepper, and 2 tablespoons of cooking oil. Kemudian stepsnya apa? Nah, pertama crack 2 eggs into a bowl. Crack itu maksudnya pecahin telur ya. Pecahkan telurnya. Crack 2 eggs into a bowl. Nah, itu imperatif ya. Verb 1. Menggunakan verb 1. Oke. Semua kata imperatif dalam steps ini, dalam generic structure, tapi di steps, crack 2 eggs into a bowl. Kemudian add salt. Nah, add itu verb 1 sama. Kemudian whisk the eggs sama. Heat the cooking oil in the frying pan. Itu juga sama. Heat, panaskan. Cook the omelette. Sama, itu juga kan verb 1. Fold the omelette. Nah, ini tekuk. Gitu. Yang B, nomor 8, coffee. Yang itu nomor 9 masuknya ya? Iya, betul. Maksud saya nomor 9 yang B gitu. Maksudnya 8 tapi B gitu ya. Oke, sorry. Kalau gitu kita pertegas dulu bahwa tugas yang kedua adalah, maksud saya seperti ini. Halaman 9 ya berarti ya. 9A dan 9B. Itu loh maksudnya, oke ya. Terima kasih Mbak Monika sudah mengoreksi. Oke. Enggak, ya dikerjakan juga yang nomor A-nya itu loh. Yang what kind of text is this? What is the goal of the text? How many ingredients do we need? Itu harus dijawab juga ya Mbak. Dijawab juga yang questions-nya itu harus dijawab juga. Kemudian yang nomor B, write and tell how to make a glass of coffee in front of your class. Nah, nanti ada 2 presentasi minggu depan ya. Ada yang presentasi di halaman 6, kemudian ada yang presentasi di halaman 9. Oke? Nanti PJ-nya, kalau misalkan, mudah-mudahan PJ sudah jelas semua. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang kurang jelas, nanti tanya ke PJ-nya. Karena mudah-mudahan PJ-nya udah jelas semuanya. Ya? Oke. That's all. That's all. Thank you. Jadi kelas ini kita akhiri saja ya. Mudah-mudahan ya. Jangan, gimana ini? Saya perpanjang 5 menit lagi deh. Kalau ada yang interrupt jangan. Oke. Oke, 5 menit. 5 menit saya tambahkan. Silakan, ada yang ditanyakan. Saya tambah 5 menit lagi deh. Gimana, Mbak? Iya, jadi gini loh. Yang buat kopi, ya 9B. Ya buat kopi. Itu sama dengan yang halaman 6 ya sebenarnya. Benar nggak? Halaman 6 nomor 3 itu, how to make coffee. Itu sama. Saya harapkan jangan nyontek. Nanti pas kebetulan dapat yang kopi, itu jangan nyontek yang dari situ ya. Pakai bahasa yang menurut teman-teman
enak gitu. Jangan bahasa iklan. Ya, dipresentasikan juga. Ya, dipresentasikan juga. Oke. Gimana Mbak Diajeng? Bu Ketuk. Gimana Bu Ketuk? Sudah jelas semuanya kayaknya. Oke, jadi ada 2 tugas. Ulangi ya, ada 2 tugas. Tugas yang pertama adalah yang halaman 6. Itu masing-masing punya tugas untuk membuat sesuatu kan, dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kemudian yang B-nya itu kan diisi juga. Can you make a glass of tea? Kayak gitu, isi juga. Kemudian yang halaman 8A itu dibaca dulu. Kemudian yang 9A itu diisi. What kinds of text is this? What is the goal of the text? Gitu. Kemudian yang 9B-nya juga, halaman 9, bagian B itu juga dibuat ya. Write. Nah, ini kalimat perintah. Write and tell. Tulis dan tell katanya. How to make a glass of coffee in front of your class. Nah, harusnya di depan kelas nih. Nah, ini juga nanti di depan kelas. Saya nanti aktifkan webcamnya. Jadi teman-teman benar-benar berhadapan dengan teman-teman yang lain gitu, ya. Yes, 2 presentations and 2 questions. You have to answer. Yes. Cukup dipresentasikan saja, ya. Tidak usah dikumpulkan. Kita presentasikan saja. Saya nanti lihatnya langsung dari presentasinya, oke ya? Oke. Masih ada lagi pertanyaannya? Ya, mau nunjuk boleh. Oke, understood. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini ya, kalau misalkan tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Tuh, sudah ada yang siap katanya. Oke ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir dalam pelajaran bahasa Inggris malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diserap dengan baik. Mudah-mudahan apa materi yang malam ini saya ajarkan dapat berguna dan dapat digunakan. Berguna dan digunakan. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu Jumat tanggal 12 Juni dengan presentasi teman-teman yang saya harapkan jauh lebih pede, jauh lebih berani. Oke? Baik, terima kasih. Selamat malam, good night, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.